Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli 'afiyatika wa faj'ati niqmatika wa jami'i sakhatika. Allahumma amin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah, atas nikmat hidayah dan taufiknya kita bisa berkumpul di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Baitullah, di waktu istimewa, yakni syahrul Ramadan, bulan Ramadan, syahrul mubarakun, bulan penuh dengan keberkahan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kullu amali ibni Adam lahu al-hasanatu bi ashri amsalha ila 700 di'fin. Qala Allahu azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, wa la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil miski. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal ibnu Adam baginya, untuknya. Al-hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikannya, bi asyri amsalha, berpahala 10 sampai 700 kali lipatan. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, illa shaum, kecuali saum, fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya saum milikku, untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan balasannya. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu, dia tinggalkan syahwatnya, makan dan minumnya, min ajli, karena aku. Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi, kebahagiaan bagi orang saum ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan di saat berbuka, yang kedua adalah kebahagiaan tatkala dia berjumpa dengan Rabbnya. Wala khulufu famis shaimi atyabu indallah min rihil misk, mulut, baunya mulut orang yang saum lebih wangi di hadapan Allah daripada wanginya minyak kasturi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita tercinta, suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lataifu Al-Ma'arib, ketika membahas mengenai keutamaan daripada saum, keutamaan
bulan Ramadan, beliau rinci beberapa majelis. Di majelis pertama berbicara dan mengangkat hadis ini, di mana secara umum hadis ini menunjukkan atau menjelaskan seputar keutamaan dan keistimewaan daripada saum. Di riwayat pertama, istisnaus saum, pengecualian saum, minal a'malil mudha'afah, dari amalan yang dilipat gandakan. Yani kata Rasulullah, al hasanatu ila bi asyri amsalihha ila 700 dhibin, bahwa satu kebaikan pahalanya akan dilipat gandakan 10 sampai 700. Nah, pengecualian saum di riwayat yang pertama ini, takunu al-amalu kulluha tudha'af, seluruh amalan dilipat gandakan sampai 700 kecuali saum. Fa innahu la yanhasiru tad'ifuhu fi hadzal adad, pahala daripada saum tidak sampai lipatan yang disebutkan dalam hadis, yakni 700. Bal yudha'ifuhu Allah, akan tetapi Allah lipat gandakan ad'afan katsiratan, dengan lipatan yang lebih, bi ghairi hasrin adadin, tidak terbatas dengan jumlah hitungan. Kenapa? Fa inna syiyama minas sabri, karena di dalam saum, karena saum ada kesabaran. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan balasannya adalah bighairi hisab, tanpa hitungan. Walihada warada anin nabi sama syahr Ramadan syahrus sabri, oleh karena itulah di hadis lain Rasul menyebut bulan Ramadan dengan bulan kesabaran, bulan kesabaran, seperti riwayat Imam At-Tirmidzi, as-shaumu nisfu sabri, bahwa saum itu setengah dari sabar. Dan perlu diketahui bahwa sabar ada 3, kesabaran ada 3. As-sabru ala ta'atillah, sabar di atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah as-sabru an maharimillah, sabar dari perkara haram yang Allah haramkan. Yang ketiga adalah was-sabrun ala akdarillahil mu'limati, yang ketiga adalah sabar dari takdir, ketetapan Allah yang menyakitkan, ya, sabar dari ketentuan Allah yang menyakitkan, yakni alamul ju', dalam prakteknya pada saum alamul ju', ada lapar, wal atas, haus, wadha'fin nafsi wal badan, badan lemah, ya, dan seterusnya. Dalam saum ada sabar ketaatan terhadap Allah, sabar dalam menunaikan perintah Allah, saum. Kemudian sabar dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minal mubtilat, dari perkara-perkara yang membatalkan saum tersebut. Sekali lagi, kenapa bulan Ramadan disebut dengan bulan sabar? Kenapa bulan pahala saum dilipat gandakan? Karena Allah menegaskan pahala orang yang sabar tidak ada batasannya, ya, mengingat saum terdapat di dalamnya 3 kesabaran: sabar dalam rangka menunaikan ketaatan kepada Allah, sabar menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah, yang ketiga sabar menghadapi takdir al-mu'limah yang menyakitkan. Ikhwani fillah,
rahimani wa rahimakumullah, wa hadzal alam an-nashi min amal ta'ah. Sakit ini, perih, kemudian lain sebagainya, berasal dari amal ketaatan. Di dalam ayat surah At-Taubah ayat 120, At-Taubah 120, dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasah fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghidul kufara wala yanaluna min aduwwin naila illa kutiba lahum bihi amalun salihun. Di saum termasuk bagian dari amal soleh ya. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, dan sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang yang beramal soleh. Di riwayat kedua, fa innahu afdalu. Di riwayat yang kedua, wa'lam, ketahuilah, mudha'afatul ajri, lipat ganda pahala itu ada sebab. Dilipat gandanya pahala dari satu amalan itu ada beberapa sebab. Sebab pertama, syaraful makanil ma'mul. Pertama, tempat pelaksanaan amalan tersebut. Pertama, sekali lagi, dilipat gandakan pahala itu punya sebab. Ada beberapa sebab. Sebab pertama, dilihat dari sisi tempat atau keutamaan, keistimewaan daripada tempat tersebut. Kalau haram, seperti tanah haram, yakni Makkah dan Madinah sebagai contoh. Walidzalika tudha'afus shalah. Oleh karena itu Allah lipat gandakan pahala dari salat di Masjid Makkah wal Madinah, di Masjid Makkah dan Madinah. Sebagaimana sabit dalam hadis, salatu masjid hada, salat di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi, khairun, lebih utama, lebih baik, min alfi salatin, dari 1000 kali salat, bima siwahu minal masjidi, selain daripada masjid, yakni Masjid Nabawi, illal masjidil haram, kecuali Masjidil Haram. Jadi sekali lagi, sebab dilipat gandakannya pahala itu di antaranya adalah keistimewaan, keutamaan dari tempat. Bahkan wakadzalika rawa anna siyama yudha'afu bil haram. Oleh karena itu, subhanallah, ada riwayat yang mengatakan, menjelaskan bahwa saum apabila ditunaikan, dilakukan di tanah haram, saum ditunaikan di tanah haram ya, seperti di hadis Ibnu Majah, walaupun syarat memang dhaif, disandarkan kepada Abdullah bin Abbas secara marfu, man adraka ramadhana bi Makkah fasawmahu wa qama minhu ma tayassara kataballahu lahu mi'ata alfi syahri ramadhan fi masiwahu. Dari sisi sanad hadis dianggap ditilai oleh Al-Imam Ibnu Rajab, sanad hadis ini dhaif. Akan tapi di riwayat-riwayat yang lain, seperti hadis Imam At-Tirmidzi di antaranya, dari sahabat Anas bin Malik, su'ilan nabiyyu ayyus sadaqati afdalu. Rasul pernah ditanya tentang sedekah apa yang paling utama. Maka qala shadaqatun fi Ramadan, yaitu sedekah apabila ditunaikan pada bulan Ramadan. Sehingga sebab yang kedua di antara amal soleh, sebab menjadikan sebab amal soleh dilipat gandakan itu adalah
syarafuz zaman, keutamaan dan keistimewaan waktu. Keistimewaan waktu. Seperti bulan Ramadan, seperti pula Asyru Dzulhijjah, 10 awal dari bulan Zulhijjah. Makanya di hadis Salman Al-Farisi secara marfu' tentang keutamaan bulan Ramadan, man tatawwa'a fihi bi khaslatin min khisalil khair, barang siapa yang melakukan tatawwu, ini sunnah-sunnah, yakni dilakukan pada bulan Ramadan, bi fadli syahr Ramadan, kaman adda faridatan fi ma siwahu, seperti melakukan pahala, seperti melakukan fardhah, kewajiban fardu bima siwahu, di luar dari bulan Ramadan. Wa man adda fihi fardhatan, siapa yang melakukan fardu yakni dilakukan di bulan Ramadan, kaman adda sab'ina fardhatan bima siwahu, pahalanya seperti menunaikan fardu 70 kali. Ini kitab Lataif Al-Ma'arif Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Hadis Imam Bukhari, Imam Muslim menguatkan umratun fi Ramadan, umrah di bulan Ramadan, ta'dilu hajjatun, umrah yang dilakukan di bulan Ramadan, ta'dilu, berbanding atau sebanding dengan hajjatun, di redaksi yang lain hajjatun ma'i, jadi sebanding dengan apa? Menunaikan ibadah haji bersama aku. Demikian. Jadi umroh keutamaan, umroh keistimewaan umroh di waktu yang istimewa, yaitu apa? Bulan Ramadan. Nah, demikian pula seluruh amal soleh. Ini amal soleh apabila dilakukan di bulan Ramadan, ya dilihat dari sisi syaraful zaman, keistimewaan waktu, maka amal soleh tersebut itu dilipat gandakan. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimanallah, ini adalah kesempatan bagi kita ya mendulang pahala agar kita bisa termasuk orang yang cerdas, bisa memanfaatkan momentum karunia dari Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, inna amal as-shaimi mudha'af. Di riwayat lain, sesungguhnya amalan orang yang saum akan dilipat ganda. Dzakar Abu Bakr bin Abi Maryam an syaikhihi annahum kanu yaqulun. Jadi athar dari para ulama salaf, idza hadar syahrul ramadan fanbasitu fihi bin nafaqah. Kata beliau, apabila telah datang kepada kalian bulan Ramadan, fanbasitu fihi bin nafaqah, perbanyaklah, berlapang-lapanglah kalian dalam nafkah. Ya, berlapang-lapanglah kalian dalam nafkah, dalam sedekah. Wa inna nafaqata fihi mudha'afatun, karena nafkah sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan kan nafaqati fi sabilillah, seperti nafkah apakah di jalan Allah. Wa tasbihatun fihi afdal min alfi tasbihatin, satu kali bertasbih maka sampai alfu tasbihah, sampai 1000 pahala 1000 kali bertasbih selain daripada bulan Ramadan. Imam An-Nakhai, saumu yaumin min Ramadan, satu kali saum di bulan Ramadan, afdalu min alfi yaumin, lebih utama daripada 1000 hari tasbih. Satu kali tasbih lebih utama dari 1000 tasbih. Wa raq'atun fihi afdalu min alfi raq'atin, satu rakaat lebih utama dari 1000 rakaat. Sampai demikian dikutip oleh Al-Imam Ibnu Rajab di kitab Lataifu Al-Marib. Ini semua ikhwani fillah agar kita motivasi, semangat mengisi bulan Ramadan dengan ragam ketaatan. Tuh. Selanjutnya, dari sisi yang lain juga, riwayat yang lain, ya, istisna us-saum, pengecualian saum,
illa as-saum fa innahu li, kata Allah, kecuali saum, karena saum yarji'u ila sairil a'mal lil ibad, kembali kepada amalan hamba tersebut. Wasiyam ikhtassallahu ta'ala li nafsihi, jadi saum dikhususkan, diistimewakan dari seluruh amalan hamba. Tuh. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Ada juga yang mengatakan di riwayat yang lain kembali kepada takfir atau kiparat dari amalan-amalan yang lain. Baik. Fa innahu li, kata Allah, kalau Allah azza wa jalla, saum itu innahu li, milikku. Fa innallaha khassas siyam, Allah khususkan saum bi idafatihi, dengan disandarkan kepada Allah. Ada beberapa alasan. Alasan pertama, ya, an-nasyama mujarradu tarki hududin nafsi wa sahwatiha al-asliyah. Orang yang saum meninggalkan perkara, ya, meninggalkan perkara berupa syahwat allati jubilat alal maili, yang kecenderungannya sangat besar. Jadi kecenderungan diri terhadap yakni syahwat itu sangat besar. Wala yujadu dzalika fi ibadatin ukhra, dan ini tidak ada di ibadah yang lain. Dengan saum menahan diri dari syahwat, dari makan, minum, kemudian dari syahwat. Nah. Wa kadzalika al-i'tikaf, demikian pula i'tikaf ma'annahu tabi'un lisyam. Nah. Sisi yang kedua, an-nasyama sirrun bainal abdi wa rabbih. Jadi yang kedua, kenapa saum disandarkan kepada Allah? Saum itu adalah milikku. An-nasyama sirrun bainal abdi wa rabbih. Kata Al-Hafidh Ibnu Rajab, saum itu rahasia antara seorang hamba dengan Rabbnya. La yutalli'u alaihi ghairuhu, tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui. Li'annahu murakkabun min niyatin batinatin, karena berkaitan dengan hati. La yattali'u 'alaiha ilallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wa tarkin litanawul syahwat, dan meninggalkan apa? Syahwat. Tuh. Allati yustakhfa bitanawuliha fil 'adah. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, wa bitaqarrub bitarki hadhihi syahwat. Ini keutamaan bicara tentang keutamaan saum. Kemudian kata Rasulullah SAW dilanjutkan, walis shaimi farhatani, bagi orang yang menunaikan saum ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, itu kebahagiaan tatkala berbuka. Yang kedua adalah kebahagiaan tatkala berjumpa dengan Rabbnya. Tuh. Adapun kebahagiaan tatkala berbuka, maka ini ma'ruf, bisa kita rasakan. Fainan nufus, karena diri majbulatun alal mail, jiwa lebih cenderung kepada makanan dan minuman atau al-jima', suami istri. Fa idza muni'at, apabila terhalang atau dilarang, maka di waktu minal awqat, di waktu tertentu, thumma ubiha, kemudian setelah itu dibolehkan, fadihat, maka jiwa akan merasa senang.
Ya, karena asalnya dilarang kemudian dibolehkan. Khususon ingda istidadil hajati, terlebih ini hajat, kebutuhan, haus makan, kemudian lapar gitu kan, haus, kemudian syahwat, kemudian datang berbuka. Maka ini adalah ungkapan gambaran orang yang bahagia tatkala berbuka. Kemudian qanifillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Yang kedua, amma farhuhu inda liqa'i rabbih, adapun kebahagiaan dia tatkala berjumpa dengan Rabbnya, bima yajiduhu indallah min thawabis syiyam mudakhkhara, berupa pahala yang Allah Subhanahu wa taala simpan untuknya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiruhu indallahi huwa khairan wa a'zam ajra. Apa yang kalian tunaikan untuk diri kalian berupa kebaikan, maka tajiruhu indallahi wa khaira, maka kalian akan mendapati kebaikan, wa a'zama ajra, dan akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Nah, baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sedikit berkaitan dengan keutamaan dari saum Ramadan yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di kitabnya Lataifu Al-Ma'arif, dan banyak sekali sejatinya. Di antara sunnah Nabi SAW, ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan atas dasar iman dan harapan, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Demikian pula barang siapa yang menunaikan qiyam Ramadan karena dasar iman dan ihtisab, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas yang pertama, saum tadi secara umum telah disampaikan. Kalau kita cermati saum di bulan Ramadan bagi seorang muslim, ya, baik siang ataupun malam, menjadi sebab diampuninya dosa. Oleh karenanya Rasulullah di hadis dikatakan, rogima anfu rajulin, sungguh rugi, ya, wirang dan binasa orang yang ja'a kum Ramadan, datang kepada kalian Ramadan, summan salaha, kemudian Ramadan berpisah, falam yughfar lahu dzunub, namun dosa-dosanya tidak diampuni. Kemudian tadi disebutkan hadis-hadis bahwa keutamaan saum itu menjadi sebab diampuni dosa. Kemudian qiyam Ramadan menjadi sebab diampuninya dosa. Ini janji sekaligus motivasi dari Allah Rabbul Alamin melalui hadis Rasulullah SAW. Akan tetapi semua akan kembali kepada pribadi-pribadi kita. Ya, semua akan kembali kepada siapa? Pribadi-pribadi kita. Jadi Allah menjelaskan, fahadainahu najdain, kami tunjukkan dua jalan, mana hak, mana batil. Adapun nanti pilihannya akan kembali kepada siapa? Kita. Maka hadis yang tadi diisyaratkan tidak menutup kemungkinan sejatinya ada orang yang datang kepadanya bulan Ramadan tapi dosanya masih banyak, tidak diampuni. Kerugian bagi dia. Jelas. Walaupun saum menjadi sebab ampunan dosa, walaupun qiyam Ramadan menjadi sebab ampunan dari dosa, dan semua akan kembali kepada pribadi-pribadi. Oleh karena itu Rasulullah SAW menegaskan, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun
fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang tidak bisa menahan diri dari qauluz zur, perkataan atau perbuatan zur, batil, munkar, perkara haram, atau wa al-jahla, kejahilan, baik perkataan atau perbuatan, maka falaisa lillahi hajatun. Allah tidak butuh saum dia. Allah tidak membutuhkan apa? Saum dia. Karena yang membutuhkan saum adalah siapa? Hamba tersebut. Sehingga pada hakikatnya nanti akan kembali kepada pribadi-pribadi kita. Apakah dia mampu menjaga diri, kesempurnaan pahala daripada saumnya? Demikian pula apakah dia mampu untuk mujahadah, terutama di waktu malam? Ya, kata Ibnu Rajab Al-Hanbali, orang yang saum itu sejatinya terkumpul dua mujahadah. Ya, jihad yang pertama jihad dari mubtilatus saum, perkara-perkara yang membatalkan saum di waktu siang. Maka terkumpul sabar di situ. Adapun yang kedua, jihad dalam rangka qiyamul Ramadan, yaitu mujahadah dalam rangka menghidupkan malam di bulan Ramadan. Kalau kita telusuri hadirin rahimanallah, man qama ramadhana sifatnya adalah umum. Man qama ramadhana, ya, barang siapa yang qiyam Ramadan, menghidupkan malam di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, ya, karena dasar iman dan harapan. Maka sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, kalau kita pahami sifatnya umum, baik di dalam masjid ataupun di mana, termasuk di rumah. Man qama ramadhana, jadi barang siapa ya menghidupkan malam di bulan Ramadan, yakni dengan beragam ketaatan. Apabila di rumah, Rasulullah SAW mengatakan, atau la taj'alu, kata Rasulullah, la taj'alu buyutakum kubura, jangan kalian jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, rumah yang tidak diisi dengan 3 macam dari ibadah, di antaranya yaitu doa, kemudian yang kedua adalah sholat sunnah, yang ketiga adalah tilawah Al-Quran, tak ubahnya rumah tersebut itu seperti apa? Kuburan. Maka Rasul, la taj'alu ya buyutakum kubura, jangan sekali-kali kalian jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Maka apabila kita, terutama kaum muslimah ya, qiyam Ramadan tidak dibatasi hanya di mana? Di masjid. Karena terkadang orang memahami, sebagian dari kita memahami hadis ini membatasi menghidupkan malam itu di mana? Di masjid. Sehingga mengartikan man qama ramadhana itu qiyam Ramadan ini kepada khusus untuk sholat tarawih. Padahal sejatinya sifatnya umum. Man jumlah, sifatnya nakirah umum. Man artinya siapapun. Ramadhana iman wa ihtisaban, artinya ini umum, termasuk di rumah juga. Kaum muslimah bisa menghidupkan malam itu dengan terutama 3 ibadah tadi, yaitu memperbanyak apa? Doa, memperbanyak tilawah Al-Quran, dan memperbanyak apa? Banyak apa? Satu lagi, salat. Karena Rasulullah SAW mengatakan as-salatu fil baiti illal maktubah, salat itu di rumah kecuali apa? Maktubah, salat fardu. Jadi salat sunnah afdalnya di mana? Di rumah, kecuali fardu. Terlebih wanita muslimah, kata Rasulullah, la tamna'u ima Allah masajid Allah, kalian jangan melarang para wanita untuk hadir ke masjid. Walaupun apa kata Rasul lanjutan dari hadis,
wa buyutuhunna au kama qal khairun. Walaupun tetap rumah-rumah mereka itu lebih baik, ya, rumah mereka itu lebih baik. Namun demikian, apabila muslimah sholat berjamaah, ya, fardu, maka mendapatkan pahala 27 derajat sebagaimana disebutkan dalam hadis. Demikian pula keutamaan apabila mengikuti sholat tarawih. Kata Rasulullah SAW, man qoma ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Barang siapa yang menunaikan salat ini tarawih, qiyam Ramadan bersama imam sampai selesai, ya, tuntas. Kalau umpamanya imamnya ada 2, ya, maka sampai imam yang kedua selesai tuntas sampai salam terakhir, maka kutiba lahu qiyamul lailatin, dicatat pahala ini 1 malam untuk qiyamul lailah. Demikian. Nah, ini juga sama kepada. Namun demikian, kata Rasul mengabarkan wa buyutuhunna wa kama qala, rumah-rumah mereka lebih utama. Bahkan demikian. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Intinya bahwa kata Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi barang siapa yang menghidupkan malam atas dasar iman dan harapan, akan menjadi sebab diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, Allah taala alam. Jadi meliputi baik di masjid maupun di mana? Di rumah. Baik sekali lagi di masjid ataupun di rumah. Jadi di rumah ada kesempatan kita untuk qiyam Ramadan. Maksudnya adalah menghidupkan malam Ramadan. Dan sebagai syarat, Rasul grafiknya ibadah Rasul SAW itu naik. Dari awal mula masuk Ramadan sampai akhir itu naik. Kalau sudah masuk 10, syadda mi'zarahu, ya, wa aiqadha ahlahu. Beliau menguatkan, mengeraskan apa? Ikatan dari izarnya, kain sarungnya, bawahan dari pakaiannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama tafsir hadis mengatakan sebagai bentuk kiasan, sebagai bentuk kiasan beliau menjauhi istrinya, salah satu maknanya. Yang kedua sebagai bentuk kiasan bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas ibadah. Kualitas apa? Ibadah. Tuh. Wa iqadha ahlahu, dan bukan sendiri juga, beliau bangunkan siapa? Keluarganya. Beliau sengaja bangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam, terutama apabila sudah masuk di 10 akhir dari bulan Ramadan. Mengingat al-umur bil khawatim, bahwa setiap urusan itu tergantung kepada apa? Akhir. Setiap urusan itu tergantung kepada apa? Akhir. Maka bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan itu sejatinya ketentuannya ada di akhir sejatinya. Namun demikian tantangannya lebih dahsyat. Tantangannya lebih dahsyat. Al-ajru ala qadri masyaqqah. Ya, al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala semakin besar, kesulitan pun, tantangannya pun semakin apa? Berat. Nah, ini akan, saya kira ini akan kita bisa lalui biidznillah taala. Semua butuh strategi. Semua butuh apa? Strategi. Urusan dunia saja butuh strategi, apalagi urusan apa? Akhirat. Kalau berbicara mudik, atur dengan strategi. Jangan lewatkan 10 akhir dari bulan Ramadan. Disebabkan kan apa? Mudik. Gitu. Urusan belanja, atur strategi. Jangan sampai belanja, akhirnya apa? Luput dari kita keutamaan 10 akhir dari bulan Ramadan. Apalagi coba, banyak, ya. Dan ini berat karena marema. Akhir bulan Ramadan adalah marema, yaitu banyak diskon. Gitu. Jadilah seorang shaim dan shaimah yang betul-betul cerdas, ya.
Wallahu ta'ala ala wa alam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di pembahasan kali ini insyaallah kita akan bagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah mengenai hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, sedikit berkaitan dengan salat tarawih mungkin barangkali sedikit. Kemudian nanti baru kita masuk di pembahasan i'tikaf, dan butuh waktu yang cukup lama. Betul. Kita angkat terlebih dahulu pembahasan seputar man ini qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Fa'alal mu'min an yahris ala salatit tarawih. Seorang mukmin harus bisa menguatkan, marketkeun salat apa? Tarawih ma'al imam, dan diusahakan, diupayakan bersama siapa? Imam. Wala yufritu fi syai'in minha, jangan sekalipun luput, diupayakan, harus punya prinsip. Wala yansarifu qabla imamihi, dan kalau bisa jangan keluar sebelum imam selesai. Karena Rasulullah SAW mengatakan, hadis Abu Dzar Al-Ghifari, hadis Abu Dzar Al-Ghifari, ya, man qama ma'al imam, seperti tadi sudah sampaikan, hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Jadi orang yang menunaikan sholat bersama imam sampai selesai, maka akan dicatat pahala qiyamul lailatin, menghidupkan malam satu malam suntuk, menghidupkan malam satu malam suntuk. Ini indikator ini tapakuh fiddin, amalan sedikit tapi pahala besar. Ingat hadis Rasulullah SAW tentang zikir pagi. Tentang zikir pagi, Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabi, kepada Ummul Mukminin, siapa yang ingat? Di antara zikir pagi itu, ya, ada yang ingat nggak? Di mana siapa membacakan zikir ini, maka pahalanya sama seperti zikir dari pagi sampai waktu duha. Ya, dari pagi sampai apa? Duha. Ya, baik. Nah, itu bagian daripada tapaku fiddin. Wal muradu bil insirab, dan yang dimaksud insirab inqida'us shalah, selesai sholat. Nah, di situ ada kewajiban makmum, ada kewajiban imam yang harus diperhatikan. Jika posisi kita sebagai imam, sebagai makmum, maka kewajiban kita adalah mengikuti secara total siapa? Imam. Karena Rasulullah bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ya, imam diangkat untuk diikuti. Ya, kaifiyatan wa adadan, tata cara, demikian pula jumlah. Kaifiyatan wa adadan, baik tata cara maupun apa? Jumlah. Adapun kewajiban imam, maka harus bisa memperhatikan siapa? Makmum. Fa inna minhumud dhaif, karena ada di antara makmum itu yang lemah, dzul hajah, berkebutuhan, atau bisa jadi ada musafir, atau ada yang membawa anak umpamanya, atau bisa jadi untuk di kita ada yang batuk-batuk gitu, ada hem. Imam harus apa? Harus paham. Kemudian ya, kita akan lihat ikhwani fillah rahimakumullah, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam bab ini. Masalah ini menjadi umdah pokok, mengingat hadis tersebut tidak membatasi baik Ramadan atau di luar Ramadan. Kata Rasulullah, hadis Aisyah, karena Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyar raka'ah. Rasulullah SAW tidak menambah baik di dalam Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Berarti hadis ini sedang membicarakan tentang sholat malam.
sholat apa? Malam, baik di Ramadan atau di luar bulan Ramadan kan? Jadi hadis ini tidak membatasi khusus untuk sholat tarawih, tapi hadis ini sifatnya umum, meliputi, mencakup bulan Ramadan tarawih ataupun tahajud nama lain, qiyamul lail di luar bulan Ramadan, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dikeluarkan Imam Bukhari Muslim. Maka Rasulullah SAW, kan Rasulullah la yazidu fi Ramadan, Rasulullah tidak menambah di Ramadan, wala fi ghairihi, tidak pula pada bulan yang lainnya. Ada berapa? Ala ihda asyrata rakaat, dari 11 rakaat. Coba lihat, perhatikan, yazidu bertambah. Alhamdulillah. Kalimat yazidu tanpa ada kurang, kata Rasul. Ya, kan Rasulullah la yazidu, Rasulullah tidak menambah di Ramadan atau di luar bulan Ramadan, tidak ada kurang. Rasulullah tidak menambah dan tidak dikurangi. Walaupun pada prakteknya Rasulullah SAW istiqomah di 11 rakaat, jelas. Tapi dengan isyarat tidak kurang, ini rahmat kasih sayang untuk kita sejatinya. Karena pada prakteknya kita sering kurang dari 11 rakaat, benar? Kalau tahajud umpamanya, ya, seringnya 11 rakaat cumpon atau kurang atau jarang? Ya, makanya di situ tidak dicantumkan kurang. Berarti pai di situ boleh kurang. Kurang dari berapa? 11. Nah, dari sini dulu bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi boleh. Bahkan di hadis paling khifta subha paut bi wahidah. Bahkan wasiat Rasulullah untuk Abu Hurairah, apabila khawatir sudah sholat setelah apa? Isya, 2 rakaat. Atau dikedepankan witirnya. Nah, jelas bisa pahami ya. Nah, jadi Rasulullah, Aisyah radhiyallahu taala anha, la yazidu fi Ramadan, beliau tidak menambah di Ramadan atau di yang lainnya. Enggak ada kalimat yang khusus di sini, menunjukkan ini rahmat, bagian dari kasih sayang Rasul SAW untuk umat. Sebagaimana nanti insya Allah kita sebutkan dari sisi historis tarawih bagaimana. Baik. Yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanyakan, beliau sholat 4 rakaat, jangan tanya masalah baik dan panjangnya sholat Rasul. Kemudian summa yusolli arba'an, kemudian sholat 4, jangan tanya baik dan panjangnya. Summa yusolli thalathan, kemudian sholat 3 rakaat. Di situ ada isyarah tulihinna, lama, berarti menunjukkan ini menguatkan pendapat bahwa sholat yang lebih utama adalah lama berdiri, diri. Berdasarkan hadis ini, diantaranya falatas al husnihinna wa tulihinna. Namun demikian, tetap pada prakteknya kewajiban imam memperhatikan siapa? Makmum. Tuh, kalau kita melihat ini gelagat istilah kita, ya, makmum sudah tidak nyaman dengan panjang, maka apa? Urungkan niat panjang itu. Rasulullah pernah mempraktikkan itu. Tatkala beliau ingin memanjangkan bacaan, kemudian mendengar suara tangisan anak, maka sapaqatan li ummi. Maka atas dasar apa? Kasihan kepada siapa? Ibunya, khawatir tidak khusyuk dalam sholat. Beliau urungkan niat untuk memanjangkan.
Sehingga catatan untuk para imam, ya, bahwa terutama di kita ya, di masyarakat awam kita, maka imam itu bukan ajang untuk latihan, maksudnya murojaah gitu ya, tapi pastikan bahwa tugas imam itu tertunaikan. Tugas imam pokok yang paling utama adalah memperhatikan siapa? Ma'mumin, mura'atul ma'mumin. Baik, sampai di sini dulu ya. Ini belum masuk ke kaifiyatan wa adadan, tata cara dan jumlah. Ya salah? Tarawih. Kita kembali ke historis. Maksudnya ke sisi sejarah. Awal mula sholat tarawih, nanti bisa dilihat barangkali tahun keberapa hijriahnya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menunaikan sholat tarawih, ya, cara di redaksi Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah yusalli fima baina an yafruqa min salatil isya. Rasulullah sholat baina an yafruqa min salatil isya. Ini pertanyaan kita tunda di akhir Bu ya, supaya ini tuntas dulu sedikit. Rasulullah menunaikan sholat di antara sholat atamah. Sholat atamah itu adalah sholat apa? Isya. Ilal fajri, sampai waktu fajar. Ini menunjukkan batasan dari qiyamul lail atau sholat malam. Kapan? Setelah sholat isya sampai kapan? Sholat subuh. Berdasarkan hadis Aisyah riwayat Imam Muslim, setelah sholat ya isya allati yad'uha an-nas al-atamah ilal fajri, sampai subuh. Inilah waktu batasan sholat malam ya. Nah, Rasulullah SAW menunaikan di kala itu kurang lebih sekitar 3 malam saja. Karena di malam kedua dan ketiga kaum muslimin, yakni para sahabat, banyak yang ikut berjamaah dengan siapa? Nabi SAW, bermakmum kepada Nabi. Saya tegaskan di situ. Para sahabat bermakmum kepada siapa? Nabi. Berarti sholat tarawih secara berjamaah itu sudah ada kan? Kemudian beliau tinggalkan di hari keempat. Apa alasannya? Dan beliau utarakan di hari atau di waktu fajar, di waktu subuh. Kenapa? Khawatir menjadi apa? Wajib. Khawatir menjadi apa? Wajib. Kenapa? Kenapa kira-kira? Kenapa Rasul khawatir hukum sholat tarawih yang asalnya sunnah berubah menjadi wajib? Kira-kira apa? Kenapa? Kenapa Pak? Iya benar itu, saya tuh. Enggak, alasannya kenapa? Karena khawatir nggak sanggup, sama seperti haji. Benar. Ada yang bertanya, aku la'amin ya Rasulullah. Ya, fa in qultu na'am, jika aku jawab iya, la wajabat wala mistata'tu. Pasti akan menjadi wajib setiap tahun, sedangkan kalian tidak mampu. Nyambung. Tapi yang lebih tepat apa? Alasannya kenapa? Saya dipahami ya? Saya ulang ini. Kenapa Rasul mengurungkan niat beliau untuk sholat tarawih di keempat, kelima, seterusnya? Kenapa alasannya? Alasannya tadi khawatir apa? Wajib. Kekhawatiran itu bersumber dari apa? Karena selama hidup Nabi, Nabi masih hidup, syariat ada kemungkinan berubah. Kan patroh waktu turunnya wahyu, sehingga ada kemungkinan wahyu itu apa? Berubah. Jelas? Oleh karena itulah ya, nah ini sebagai, sekali lagi, ini karena bentuk kasih sayang Rasul kepada siapa? Umat.
sudah dibahas kemarin mengenai apa Rasul, sifat Rasul SAW. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Rasul sangat sayang, khawatir kita nggak mampu, nggak kuat, ya. Demikian. Nah, di masa khilafah Umar bin Khattab, lah kenapa tidak dilakukan di masa Abu Bakar As-Siddiq? Sini khilafah masa Abu Bakar As-Siddiq banyak peristiwa. Ada yang menganggap dirinya sebagai nabi, Musailam al-Kadzdzab perang. Ada yang murtad. Ada yang apalagi menolak zakat. Masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di masa Umar bin Khattab pada akhirnya apa? Umar bin Khattab melihat para sahabat, para tabi'in diantaranya menunaikan sholat sendiri-sendiri di Masjid Nabawi. Maka beliau berinisiatif untuk menyatukan mereka dan mengangkat Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Biasanya seraya beliau mengatakan ni'matu bid'ati hadihi, kenikmatan bid'ah itu ini. Kenikmatan bid'ah itu ini. Yang beliau maksudkan bid'ah di sini adalah bahasa, bukan istilah. Karena bid'ah dalam istilah adalah hadis Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalatin, kullu dhalalatin finnar. Kesesatan, setiap kebid'ahan adalah sesat, dan setiap kesesatan di mana? Di neraka. Atau istilah lainnya bahwa yang dimaksud dengan bid'ah itu secara kesimpulan secara umum bahwa terungkap dalam hadis Nabi SAW, man ahdatha fi amrin hadha ma laysa minhu bahwa raddun, man amila amalan laysa alaihi amruna bahwa raddun. Ya, ini syariat baru yang tidak ada contohnya dari siapa? Rasulullah. Syariat baru yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tudahi biha syariah, menyerupai syariah. Tujuannya adalah supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sholat tarawih, sebagaimana tadi kita kuatkan di awal, pernah dilakukan oleh siapa? Nabi, yang berjamaah kan? Walaupun ditunaikan hanya berapa? 3 malam saja. Kemudian tunda karena ada alasan. Dan alasan tersebut di masa Umar bin Khattab telah hilang. Yaitu alasan apa? Alasan perubahan syariat. Mengingat Rasulullah masih hidup. Kan fase perubahan syariat, turunnya wahyu. Setelah Rasulullah wafat, yakni di masa Umar bin Khattab, disatukan karena kekhawatiran itu sudah hilang. Artinya status sholat tarawih tidak akan berubah dari sunnah. Karena sudah hilang, akhirnya berinisiatif untuk kembali dikumpulkan. Sehingga beliau mengatakan ni'matu bid'ati hadi. Adapun kenapa beliau mengatakan bid'ah, kenikmatan bid'ah itu ini, karena asalnya karena sudah lama ini tidak dilakukan. Di masa akhir hidup Rasulullah SAW tidak dilanjutkan. Di masa Abu Bakar enggak. Di awal khilafah Umar bin Khattab tidak ditunaikan. Baru setelah itu ditunaikan secara berjamaah. Maka kata beliau ni'matu bid'ati hadihi. Perkataan Umar bin Khattab ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar bahwa bid'ah itu ada yang baik. Ya, enggak bisa. Karena itu dilihat dari sisi bahasa saja. Wallahu ta'ala a'lam. Jelas ya? Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini sudah masuk ke ranah itikaf. Belum dibahas ibu-ibu kalau itikaf. Itikaf belum dibahas ya. Nanti kita masuk insyaallah. Kita sholat dulu ya, sholat tarawih. Jadi kalau dilihat dari sisi kaifiyah tata cara secara zahir hadis 4-4-3 itu zahir hadis. Tuh. Sehingga sebagian ada yang berpendapat ke sini.
Namun kalau dirujuk kepada hadis lain, ada mutabaah, ada syawahid, ada penguat, istilahnya istilah hadis, ada mutabaah, ada syawahid. Ya, di antara hadis Aisyah sendiri, riwayat Imam Muslim, perawi yang sama, sehingga perawi ya lebih mengetahui terhadap makna daripada hadis yang pertama. Ya, apa dikatakan oleh Aisyah setelah tadi dikatakan bahwa Rasulullah sholat malam antara sholat isya, setelah selesai sholat isya al-atama sampai sholat fajar, ihda asyrata rakaah, 11 rakaat, yusallimu min kulli rakaatain wa yutiru bi wahidah, salam beliau dengan ya, salam di setiap 2 rakaat. Beliau salam dari setiap 2 rakaat. Wa yutiru bi wahidah, dan witir dengan 1 rakaat. Witir dengan 1 rakaat tidak dibatasi, karena bisa witir dengan 5, dengan 3. Tuh. Ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaa falyutir bi khamsin wa man syaa falyutir bi salas wa man syaa falyutir bi. Kalau mau witir jadi 5, kalau mau 3, kalau mau berapa? 1. Tuh. Ya, apa dipilih rahimani rahimahullah. Jadi kalau mau poin tadi 2 kemudian berapa? 1 di akhir. Atau 2 kemudian berapa? 3 2 apa? 5. Ini berdasarkan hadis ini. Juga dikuatkan dengan hadis ya, dikuatkan dengan hadis Abdullah ibnu Umar. Di hadis Abdullah ibnu Umar, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu berapa? Masna, 2. Asal kalimatnya adalah masna sholatul laili, dikedepankan. Jadi dikedepankan. Nah, makanya sebagian mengatakan fil hasr, pembatasan. Artinya sholat malam itu 2. Gitu. Sholatul laili, sholat malam itu masna 2. Asalnya masna 2 adalah sholat malam. Demikian. Sehingga sebagian mengatakan ini pembatasan. Walaupun ada sebagian yang mengatakan afdal, yaitu lebih utama. Artinya yang lebih utama ya itu apa? 2. Demikian, Allah Ta'ala alam. Namun demikian, sebagaimana tadi sebagian berpendapat bahwa mengambil zahir daripada hadis, ada yang mengatakan 4 berapa? 3. Oleh karena itu, terutama kita sebagai makmum maka pastikan terlebih dahulu ya, pastikan terlebih dahulu posisi kita sebagai apa? Makmum atau imam. Bisa dipahami ya? Adapun dari sisi al-adad jumlah, maka Rasulullah SAW di kisah tadi awal mula pensyariatan, di mana Rasulullah SAW menunaikan sholat malam tersebut ya, tidak seluruh sholat malam sebagaimana dituturkan oleh Aisyah Rasulullah. Tidak pernah Rasulullah SAW sholat malam 1 malam suntuk. Tidak, itu Rasulullah SAW istirahat. Makanya sebagian mengatakan Rasulullah SAW sampai jam 2 atau sampai jam 12 demikian. Maka sebagian datang kepada Rasulullah meminta izin agar melanjutkan atau menambah sholat. Bertanya kepada Rasul, boleh tidak menambah? Maka Rasulullah SAW mendiamkan itu. Diamnya Rasulullah SAW bagian dari takrir. Takrir itu persetujuan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga diperbolehkan lebih dari berapa? Dari 11 rakaat. Hanya saja jika melihat hadis Aisyah radhiyallahu taala anha menunjukkan apa? Afdhaliyah, keutamaan. Utamanya berapa? 11. Wallahu a'la wa a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Untuk pembahasan etika sekaligus pertanyaan kita simpan di Allah Ta'ala di depan. Demikian ya. Mohon maaf ibu-ibu
nggak bisa dijawab sekarang ya. Insya Allah pekan depan kita masuk di pembahasan i'tikaf. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.